Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iqbal Sepiranitasari dari Prodi Manajemen UTBAN. Saya akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Penyebab infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Bahkan bisa menimbulkan kematian. Ada dugaan, virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara, di antaranya tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita COVID-19, batuk atau bersin, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kontak jarak kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan dan berjabat tangan. Virus COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja. Efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal. Jika terjadi pada lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak napas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Virus COVID-19 dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Cara mencegah COVID-19 ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini. Pemberian vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berjalan di Indonesia, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak langsung dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung. Ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cucilah dengan tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasakan kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka sampai pada petugas. Jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala sama, ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arah dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Sekian gagasan tentang COVID-19 dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.